Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Berbagi. Ketemu lagi sama aku, Vika. Aku seorang homeschooler dan peaceful parent educator. Nah, hari ini aku mau sharing tentang satu topik yang menurut aku tuh agak deep ya. Yaitu tentang hati. Gimana mengelola hati yang terluka. Nah, ini adalah satu topik yang menurut aku itu penting banget untuk dibahas. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa ya sebagai ibu rumah tangga, mau babak belur apa kita, tetap aja ada anak yang perlu kita urusin, kita kasih makan, kita mandiin, kita sayang gitu kan. Padahal yang namanya sakit hati atau masalah itu datangnya bisa dari mana aja, dari hal-hal atau dari orang-orang, dari lingkungan yang gak kita duga, dan datangnya itu juga di waktu yang kadang-kadang tuh gak disangka-sangka gitu kan. Nah, oleh karena itu, menurut aku topik kayak gini tuh penting banget untuk dibahas sesama kita, ibu rumah tangga. Nah, kadang-kadang kita tuh kan ada sakit hati itu berawal dari masalah gitu kan, dari masalah mungkin dengan teman kita, tetangga, saudara, atau malah mungkin dengan pasangan kita sendiri gitu kan ya. Dan saat masalah itu melanda, kita ngerasa sakit hati, kita tuh suka bingung, ini rasa sakit ini harus diapain? Ya sih kan masalahnya udah terlanjur terjadi, tapi kan sakitnya kayak gini terus aku harus gimana gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Cuman ini disclaimer dulu ya, aku bukan seorang psikolog, bukan psikiater, aku ya ibu rumah tangga biasa, cuma kebetulan suka banget baca dan alhamdulillah punya beberapa atau punya cukup banyak resource yang bisa aku gali. Jadi apa yang aku sampaikan ini murni dari hasil bacaan aku dan dari pengalaman yang sudah dan sedang aku alami gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa relate lah sama teman-teman semua. Oke, jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengelola luka hati? Yang pertama adalah kita perlu mengakui dan menerima rasa sakit itu. Tentu kita tuh pengen sembuh ya dari rasa sakit hati itu gitu kan. Dan pintu utama untuk sembuh dari rasa sakit itu adalah dengan menerima dan mengakui perasaan itu. Ya, sebagian dari kita atau mungkin malah kebanyakan dari kita gitu ya suka menyangkal rasa sakit di hati gitu ya. Nyangkalnya tuh kayak misalnya, aku gini banget sih, itu mah aku yang oversensitif, enggak lah, dia mah tidak bermaksud jahat, aku aja yang terlalu berlebihan, aku aja yang gimana gitu. Nah, mungkin sebenarnya awalnya kalimat-kalimat yang seperti itu tuh berawal dari respon lingkungan kita ya. Mungkin pas kita dari kecil gitu ya, kita curhat sama orang tua terus malah diremehkan, ala udah kayak gitu doang gitu. Atau kita curhat sama temen, responnya juga sama, ala kayak gitu mah gak usah dipikirin, lu aja yang terlalu sensitif gitu kan. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang kali, akhirnya komen-komen itu jadi nancep di otak kita dan kita ngerasa itu jadi hal yang benar. Dan itu jadi inner voice. Nah, ketika ada masalah yang sama, masalah sakit hati gitu ya itu yang muncul di kepala kita. Oh iya, aku mah yang terlalu lebay, aku mah yang terlalu sensitif, aku yang terlalu perasa gitu. Jadi bukannya mengakui, malah kita mengecilkan perasaan kita atau bahkan menyangkal sama sekali rasa itu. Nah, kalau teman-teman masih ada inner voice kayak gitu ya, mungkin saatnya kita untuk menghentikan suara-suara yang seperti itu. Kita perlu belajar untuk menerima dan mengakui perasaan kita gitu ya. Kalau perasaan kita itu tidak diakui, itu kehidupan kita jadi nggak baik-baik aja loh. Jadi misalnya kayak tahu-tahu di rumah tuh senggol bacok, nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi kayak sensi banget. Denger anak teriak-teriak tuh kayak ke-trigger mulu gitu ya. Nah, itu salah satu dampak kalau kita itu ada sesuatu yang belum selesai dan tidak diakui, karena memang perasaan itu dia akan terus minta untuk diakui, minta untuk diperhatikan. Ya aku tuh sakit gitu loh, ya diperhatikan gitu. Nah, kalau kita itu bisa mengakui perasaan gitu ya, oke, aku tuh sakit karena aku sakit hati dengan perkataan seseorang, maka saat di rumah itu kondisi misalnya anak-anak lagi berantem, kalau kita tahu hati kita itu lagi nggak baik-baik aja, maka kita bisa memilah, oh iya aku kok ke-trigger ya, oh ya pantes sih aku ke-trigger soalnya ada yang belum selesai, oh ya soalnya aku masih ngerasa sakit. Tapi kita jadi tahu kalau sumber rasa sakit itu sebenarnya dari masalah kita dengan orang lain, bukan anak-anak kita. Dari situ kita bisa punya conscious choice untuk berhenti. Oke,
aku berhenti, aku nggak akan marah ke anak-anak karena ini sebenarnya bukan antara aku dan mereka, bukan mereka yang bermaksud buruk, tapi aku yang lagi ada emosi yang belum selesai. Nah, terus gimana cara mengakuinya? Cara ngakuinya itu bisa dengan melabeli perasaan kita gitu ya. Misalnya gini, oh iya nih, aku tuh sedih karena aku habis ditinggalin. Ya, aku tuh kesel karena aku dibohongin. Aku sakit karena dikhianati gitu misalnya. Jadi ya nggak harus yang akurat banget sih ya, tapi paling enggak kita kasih label dari perasaan kita itu. Kayak bahkan waktu itu aku pernah ada di masa dimana kayak perasaan itu bercampur aduk, semua kayak banyak banget perasaan negatif yang aku rasain. Jadi aku tuh bingung, aku tuh ngerasain apa yang pasti nggak nyaman banget gitu kan. Ya nggak apa-apa, diakui aja kalau kamu tuh bingung karena rasa yang kamu rasain itu terlalu banyak. Itu juga bentuk penerimaan dan pengakuan. Labelin perasaan itu jadi proses yang sangat penting ya menurutku, karena kayak ibaratnya saat kita terluka itu kita kayak masuk ke satu ruangan yang gelap atau remang-remang gitu ya, terus kita ngelihat ada bayangan besar gitu, dan mungkin otak kita akan bilang, apaan tuh, monster, hantu, segala macam gitu kan. Tapi begitu kita dekati, kita sentuh, oh alah ternyata ini cuma lemari, dan rasanya jadi sedikit lebih tenang. Oke, mungkin masih takut karena gelap gitu ya, tapi setidaknya kita jadi lebih tenang karena kita tahu yang di depan kita itu bukan monster tapi lemari. Nah, saat terluka tuh juga kayak gitu. Jadi dengan melabeli itu oke lah ya, tentu kita masih nggak nyaman, masih nggak enak, tapi setidaknya ada sedikit kelegaan karena kita tahu masalah kita itu apa di depan kita. Cara yang kedua adalah ceritakan dengan cara menulis. Menurut aku menulis itu adalah cara healing yang sangat bagus ya. Jadi ibaratnya gentong yang kita isi dengan air gitu ya, makin lama kan airnya makin penuh. Nah, kita perlu bikin keran, kita perlu bikin saluran biar air itu bisa keluar di tempat yang aman gitu. Nah, emosi itu juga kayak gitu, kerannya itu ya saluran buat emosi itu, karena emosi itu pasti dia pengen keluar, pengen disalurkan gitu ya. Nah, kalau nggak ada saluran yang aman, maka dia akan keluar atau akan nyari jalan yang lain. Nah, masalahnya kadang-kadang jalannya itu jadi melukai yang lain ya, kayak bisa jadi marah ke anak-anak, ngomel ke suami, jadi gampang ke-trigger, senggol bacok, atau malah ke diri kita sendiri, jadi pusing, migrain, nggak bisa tidur gitu. Daripada emosi itu keluar dengan cara yang nggak baik, yang tidak aman gitu ya, maka kita keluarkan dengan cara yang lebih aman, yaitu dengan menulis. Kita bisa tulisin apa sih yang terjadi, apa yang kita rasain, siapa yang bermasalah sama kita gitu kan. Terus juga misalnya ada hal-hal yang pengen kita sampaikan ke yang bersangkutan tapi nggak bisa, nah itu bisa kita tulis. Terus juga mungkin kita bisa nulisin sebenarnya kita pengen tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, ibarat benang kusut, dengan menulis lama-lama itu akan jadi terurai gitu kan. Dan I don't know how, tapi aku ngerasa saat sudah mulai terurai itu aku ngerasa lebih tenang karena oh ya, jadi masalahnya di sini toh. Oh iya ya, oke. Kayak aku lebih punya kontrol di situ gitu. Nah, apakah caranya itu harus dengan menulis? Gimana kalau dengan curhat sama orang gitu ya? Ya curhat tuh juga bisa juga sih. Cuma memang kita perlu hati-hati karena nggak semua orang itu bisa memberikan respon yang baik saat dicurhatin gitu ya. Kadang-kadang tuh responnya malah jadi judge, jadi menghakimi atau malah jadi merendahkan. Ya intinya malah jadi bumerang buat kita. Jadi ya nggak apa-apa juga sih, itu bisa jadi tempat healing, terutama kalau kamu punya temen yang sangat bisa dipercaya gitu ya. Itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa teman-teman, kalau ada orang yang bisa mendengarkan kita tanpa judgement kayak gitu. Oke, terus yang ketiga adalah jangan buru-buru untuk sembuh. Semua itu butuh waktu. Ibarat sakit fisik juga kan kayak gitu ya. Misalnya kita terluka, kalau lukanya cuma di permukaan ya mungkin sehari 2 hari sembuh, tapi kan kalau makin dalam butuh waktunya lebih lama. Bisa sakitnya itu ya 2 hari 3 hari sembuh, seminggu sembuh, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi sangat tergantung dari level keparahan sakit itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam seminggu kok aku masih sakit ya, masih keinget-inget terus ya, padahal udah seminggu ya, mungkin memang kamu perlu waktu yang lebih lama. Mungkin udah 2 bulan 3 bulan kok masih sakit ya, mungkin memang lukanya sudah terlalu parah gitu, jadi perlu waktu yang lebih lama. Dan setiap orang itu berbeda, setiap masalah juga bisa berbeda-beda. Emang kalau udah sembuh tuh kayak gimana sih? Kayak luka ini ya, misalnya kita kena pisau gitu ya,
Ada yang hilang, benar-benar hilang, nggak ada bekasnya. Tapi ada juga yang ada bekasnya, tapi saat kita sentuh sudah tidak sakit lagi. Itu namanya sembuh, ya kan? Nah, luka hati itu juga kayak gitu. Mungkin kita masih teringat-ingat akan masalahnya, rasa sakitnya, tapi kita sudah bisa hidup berdampingan di situ. Kita udah nggak ngerasa sakit lagi ngelihatnya gitu kan. Dan kita udah nggak berusaha untuk membalas. Kita udah bisa memaafkan dan berdamai dengan itu gitu. Nah, terus kalau misalnya masih sakit, terus gimana dong? Lagi-lagi kita perlu terima itu ya, kita perlu terima bahwa itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tuliskan buat kita, yang mana pastinya ada hikmahnya. Cuma memang saat kondisi itu lagi sakit banget, kita seringkali nggak bisa ngeliat hikmahnya itu apa. Cuma percaya deh, lama-lama itu pasti kelihatan kok hikmahnya tuh kayak gimana. Kadang-kadang kita jadi tahu ya, dari rasa sakit hati itu kita jadi tahu siapa yang emang beneran cinta dan sayang sama kita, siapa yang layak diperjuangkan, siapa yang cintanya itu tulus dari hati, dan siapa yang cintanya cuma hanya di permukaan doang gitu, siapa yang layak untuk kita dekati, kita rangkul, dan siapa yang tidak gitu. Dan tentunya hal kayak gitu bikin kehidupan kita jadi berbeda, jadi lebih baik lagi, dan gimana pun juga rasa sakit itu akhirnya emang untuk kebaikan kita sendiri. Nah, selama kita belum sembuh itu jangan lupa teman-teman untuk self care ya. Kayak misalnya cari hal-hal yang teman-teman itu suka, relaxing gitu, pijetan lah ke salon, mandi air hangat, nangis. Jangan salah ya, nangis itu emang obat loh teman-teman. Jadi aku tuh pernah kan ke psikiater kan, itu dulu sih. Terus dia nanya, Mbak Vika bisa nangis nggak? Enggak bu, gitu. Emang salah ya? Oke. Kalau gitu kita bikin kamu nangis, kamu coba cari film-film yang bikin memantik air mata itu keluar gitu. Oh gitu ya. Dan tapi emang sih bener, nangis itu bagian dari healing gitu. Jadi kalau teman-teman bisa nangis, itu ya menangislah. Silahkan berduka gitu ya, itu ternyata hal yang bisa membantu kesembuhan. Terus jangan lupa juga kalau teman-teman perlu mengingat-ingat orang yang bikin hati kalian hangat, heartwarming people gitu ya. Cari orang-orang itu, teman-teman bisa ketemu, janjian. Orang-orang yang bikin hati kita hangat itu rasanya kita kayak pulang, kayak kembali ke tempat yang nyaman gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk cari pertolongan sederhana, kayak misalnya baca buku, terus dengerin podcast, dengerin kajian yang berkaitan dengan masalah kita atau berkaitan dengan hati, sehingga hati kita jadi lebih tenang, jadi lebih lembut gitu ya. Kita bisa baca buku-buku yang atau dengerin podcast yang berkaitan dengan masalah yang lagi kita hadapi itu, sehingga kita punya resource untuk tahu nih kedepannya kita perlu kayak gimana gitu. Jangan lupa berdoa sama Allah, sholatnya juga dijaga. Terus yang keempat, belajar menerima dan menikmati aneka macam perasaan di satu waktu. Jadi proses healing itu bukan proses yang linear, yang oke, sekarang aku sakit, 2 minggu lagi aku sembuh dan sudah. Nggak kayak gitu ya. Tapi proses yang dia itu ada naik, turun, maju, mundur gitu loh. Jadi lebih kayak ombak ya, kalau aku bilang kan ombak itu dari yang gede gitu kan, terus lama-lama dia mengecil, tapi tetap naik turun gitu. Aku tuh juga pernah ya kayak pagi tuh kayak udah yang oke, aku fine, aku semangat, aku happy ya, aku bisa menjalani hari dengan penuh energi gitu. Begitu sore, aduh kok begini lagi ya rasanya. Terus pagi oke, fine lagi, mungkin karena bangun tidur fresh gitu kan, aku semangat, tapi terus sorenya kok masih marah ya gitu. Jadi emang proses ya, begitulah prosesnya. Terus juga kita juga kadang jadi bingung gitu ya, karena saat kita misalnya mengingat orang yang bersangkutan gitu, oke, aku ngerasa kesel banget diperlakukan seperti itu, tapi aku juga kayak ngerasa berterima kasih karena udah pernah dibantu gitu, atau aduh aku sakit banget ya dikatain kayak gitu, tapi gimana ya, aku tuh kangen ketemu sama dia. Itu kadang-kadang ada perasaan kayak gitu juga, dan itu adalah hal yang sangat wajar karena manusia itu memang makhluk dengan dengan sejuta rasa gitu. Jadi kita itu bukan makhluk satu rasa, tapi kita itu semesta rasa gitu. Makanya nggak heran kalau kita ngerasain aneka macam rasa itu ke satu orang tertentu atau ke satu event tertentu.
Dan bisa jadi juga itu tanda kalau kita itu sudah mulai bertumbuh, kita sudah mulai bijak dan dewasa. Karena kalau orang yang dewasa itu dia bisa melihat seseorang itu sebagai makhluk yang kompleks. Kalau orang yang nggak dewasa dia akan ngelihat seseorang itu ya antara hitam dan putih, antara yang baik atau buruk gitu. Tapi kalau orang yang dewasa bisa melihat manusia itu kompleks, dia itu punya sisi-sisi yang mungkin baik gitu ya, tapi dia juga punya sisi-sisi yang dia masih perlu belajar lagi gitu. Ini si anak aku yang usia 10 tahun itu pernah ya nanya gitu, karena kan dia sudah mulai aware ya dengan apa yang terjadi sama orang tuanya dan interaksi dengan lingkungannya tuh kayak gimana gitu kan. Dia pernah nanya, Bun, tante ini tuh sama aku tuh baik banget loh, tapi kenapa ya sama bunda sekarang jadi kayak gitu? Dia pernah nanya kayak gitu kan. Terus iya, aku sih jawabnya memang sih, aku bersyukur sih tante itu baik sama kamu. Dia juga baik kok sama kita, dan aku juga ngerasa dia orang yang baik. Cuma memang ada banyak hal yang masih perlu dia pelajari, dan karena ketidaktahuan itu akhirnya dia menyakiti kita, menyakiti ayah dan bunda gitu. Nah, kira-kira orang yang dewasa itu sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi memang kita juga sebenarnya perlu berlatih ya, kalau pikiran kita itu masih ngelihat wah orang ini itu selalu bikin masalah, negatif banget gitu ya. Mungkin kita perlu belajar untuk melihat sisi positifnya biar lebih seimbang gitu. Nah, dengan melihat sisi positif dan negatifnya itu kita jadi bisa lebih mudah dalam memasang boundaries. Orang dengan kapasitas seperti ini, maka kita perlu boundaries yang seperti apa. Jadi intinya sih memang kita melihat lingkungan kita kayak gimana, dan yang bisa kita kontrol itu adalah respon kita. Kita perlu menerima bahwa yes, kita nggak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa mengubah orang lain, karena itu butuh kesadaran juga gitu ya, dan tidak semua orang itu mau sadar untuk berubah. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi yang penting gimana respon kita. Kalau perlu boundariesnya itu perlu yang seperti apa. Nah, yang kelima adalah bermuhasabah atau berefleksi diri. Jadi ciri kita itu menuju kesembuhan itu adalah kita mau berefleksi, dan itu bisa dibilang pintu kedua ya untuk menuju kesembuhan. Saat kita ada masalah, saat kita ngerasa sakit gitu ya, itu kan kita pengen keluar dari situ menjadi seseorang yang lebih baik dari masalah itu, kan gitu kan. Kita pengen bertumbuh dari rasa sakit yang sedang kita hadapi. Dan ciri orang yang akan bertumbuh dari situ adalah mereka yang mau berefleksi diri. Karena gini teman-teman, ada juga orang yang dikasih masalah sama Allah gitu ya, orang yang dikasih rasa sakit sama Allah, tapi dia tidak bisa bertumbuh dari situ. Yang membedakan adalah refleksi dirinya itu. Mereka yang tidak dewasa, mereka yang tidak bertumbuh adalah mereka yang kalau ada masalah itu melimpahkan masalah itu ke lingkungannya. Jadi dia berharap lingkungannya itu berubah, tapi dia tidak mau berubah. Misalnya ada orang yang gagal karir gitu ya. Kalau orang yang ciri orang yang bertumbuh saat dia itu gagal karir, maka dia akan melihat nih apa yang terjadi, ya kan, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa yang dia bisa pelajari dari kegagalan itu, terus dia perlu improve di area mana nih, sehingga dia bisa mencari kesempatan yang lebih baik lagi, kan seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak bisa bertumbuh, yang tidak bisa diajak naik level gitu ya, itu orang yang saat dia gagal karir, dia akan menyalahkan lingkungannya. Wah, aku tuh gagal karena aku dilahirkan dari keluarga yang miskin. Aku gagal karena bosku itu gak adil, karena sistemnya yang gak beres. Jadi dia berharap lingkungannya itu berubah, tapi dianya tidak mau berubah. Nah, kita saat dikasih ujian sama Allah, itu kan tentunya kita pengen naik level, ya kan? Kita pengen jadi orang yang lebih baik dari masalah, dari ujian yang kita hadapi ini. Maka langkah awalnya adalah dengan berefleksi diri. Kita lihat masalahnya itu seperti apa, andil kita di mana, andil orang lain di mana, sisi positif kita di mana, orang lain di mana, negatifnya di mana, negatif orang lain di mana. Terus kita lihat, kita assess, dan mana nih yang bisa kita kontrol, mana nih yang nggak bisa kita kontrol, mana yang realistis, mana yang enggak, langkah apa yang bisa kita lakukan ke depan gitu.
Nah, terus yang terakhir, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Dan bantuan profesional itu banyak jenisnya teman-teman ya, ada konselor, psikolog, psikiater, mereka juga punya spesialisasinya masing-masing gitu. Misalnya nih teman-teman stuck nggak tahu mesti gimana, terus teman-teman perlu partner diskusi, perlu tahu tools yang bisa teman-teman pakai, itu teman-teman bisa loh ke konselor. Dan konselor itu juga ada konselor keluarga, konselor anak, konselor pernikahan gitu. Tinggal cari mana yang sesuai. Kalau misalnya oke, kayaknya ini udah mulai mengganggu kehidupanku sehari-hari, teman-teman bisa ke psikolog. Mungkin perlu assessment yang lebih jauh gitu ya. Atau misalnya, aduh aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, sangat terganggu gitu ya, teman-teman bisa ke psikiater sehingga nanti dia bisa meresepkan obat yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Dan meminta bantuan profesional seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Ya ini tuh kayak sakit fisik aja, misalnya kita sakit kepala gitu kan, kita datang ke dokter gitu kan, ternyata dari sakit kepala ini ada hal yang lain lagi nih. Atau misalnya sakit paru-paru ya, teman-teman datang ke internis, spesialis dalam gitu kan. Dan itu bukan hal yang memalukan. Nah, mental health itu juga seperti itu teman-teman. Tidak ada yang memalukan saat kita mencari bantuan profesional. Nah, oke teman-teman, itu aja dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi struggling dengan luka hati. Aku doakan semoga Allah berikan kelapangan hati kepada kalian dan bisa melewati ini dengan baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Gitu aja dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.